Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang murtadin yang pada akhirnya mengikut Kristus. Nah, hari ini bersama kita hadir Ibu Lucy Daiva. Ibu Lucy boleh beritahu kita Ibu Lucy ini sebenarnya siapa sih dan dari mana dan mungkin sekarang apa latar belakangnya? Sekarang mau bicara latar belakang dulu atau sekarang? Yang dulu dan sekarang kenapa juga hari apa-apa. segini gitu ya. Oke, aku Lucy Daiva. Kalau latar belakang ya saya orang biasa-biasa aja sih. Tapi pernah berkecimpung di dunia entertain. Saya main sinetron, aku main film, tapi condong lebih orang taunya ibu penyanyi, aku penyanyi. Ya lebih ke orang entertain lah. Dan seorang beragama, ngomongin agama ya, ibu tuh dulu bukan Kristen, ibu dulu Muslim. Saya dulu Islam. Ya ada sebuah perjalanan rohani yang akhirnya saya dapat mengenal Yesus dan sekarang saya baru bilang saya orang Kristen. Karena panjang Elia. Saya tuh butuh waktu 17 tahun untuk saya akhirnya ngaku ke dunia bahwa saya tuh orang Kristen. Nah, sebelum kita tahu nih perjalanannya, kalau Ibu Lucy dulu terlahir sebagai seorang muslimah, bagaimana kehidupan muslimah Ibu Lucy dari kecil dalam pengayaan orang? Pada intinya seorang muslim tuh pasti sama. Karena saya dulu, ibu tuh dulu kecil-kecil tuh udah ngaji di tempat-tempat pengajian kan. Tapi sekarang jarang sih yang aku lihat, jarang. Jadi ada rumah-rumah ustadz yang di rumah-rumah tuh kita datang ke sana pengajian. Ngaji turutan, mulai dari turutan dulu, juz amma dulu terus sampai turutan. Baru akhirnya menuju ke Al-Quran. Jadi memang benar-benar kita ngaji. Kita tuh seorang muslim yang pada umumnya, kebetulan kan papahnya aku dulunya guru ngaji. Guru ngaji ya. Nah kalau di Palembang, ibu ini orang Palembang. Aku tuh biasanya aku tuh kakak ya, tapi karena kamu anak aku, jadi kita ibu. Nanti yang lain pada ikut-ikutan ibu loh. It's okay. Nah, jadi papahnya ibu dulu Yai. Kalau di Palembang tuh bilangnya Yai. Yai itu bukan kiai ya. Jadi panggilnya Yai papaku. Karena guru ngaji deh. Nah, jadi mamah tuh dulu anak muridnya papa. Anak muridnya papa. Bukan konteksnya jadi dikawinin, bukan. Ya jodohnya ya, jodohnya gitu. Nah karena berdasarkan itulah akhirnya saya punya agama yang lumayan kuat, berbasic lah ya. Berbasicnya kuat dalam arti yang kecil tuh udah gak didiemin aja, lu sholat terserah atau ngaji enggak terserah gitu. Enggak, aku tuh memang dari kecil semua anak-anak mama dibawa ke pengajian. Ke musola atau ke guru-guru ngaji. Pokoknya ya bener-bener. Bahkan dulu ibu tuh sekolah 2. Saya sekolah madrasah sama sekolah SD. Jadi madrasah itu sekolah khusus untuk agama. SD sekolah umum. Nah, dulu, sekuler lah ya. Sekuler. Jadi nggak tahu tuh mamaku tuh masukin ibu ke sana, tapi cuma sampai kelas 3 bertahan. Aku nggak tahu ya, mungkin karena biaya kali. Tapi mungkin mamaku tuh biar basically agamanya kuat gitu. Kelas 3 itu yang di madrasah atau madrasah? Madrasahnya. Karena kan madrasahnya boleh kapan aja berhenti dong, karena kan bukan dari sekuler. Umumnya tetap sampai selesai. Tapi prinsipnya adalah segitunya mamaku nyokolain aku gitu. Maksudnya biar tahu nih agama yang benar, yang paling benar, ya cuma ini gitu. Dan dulu ibu juga berpikir itu agama saya yang paling benar, tidak akan tergoyahkan. Islam begitu? Ya agama saya dulu itu agama yang paling benar, tidak akan tergoyahkan. Jadi dulu kita punya doktrin yang selain kita tuh nggak ada yang benar gitu. Doktrin kami ya, doktrin kakak ya, doktrin ibu ya memang gitu. Ya, pokoknya memang paham itu lahir karena memang dibesarkan di orang tua yang cukup mengerti agama, ayah juga seorang yai yang guru ngaji begitu ya. Berarti dari kecil memang sudah memiliki basic atau pemahaman tentang Islam yang baik. Begitu. Ya betul, menjalankan. Tapi pada akhirnya kita akan lompat kepada bagaimana pada mulanya apa yang membuat ibu pada akhirnya mulai sadar tentang kekristenan dan sebelum pada akhirnya mau memutuskan untuk percaya. Jadi tahun 2004 itu ibu menikah. Menikah dengan seorang pasangan ya, seorang suami. Masih dalam Islam ya? Iya dong, kan kami menikah juga secara Islam. Secara Islam kami menikah. Pokoknya nggak pernah melirik apapun tentang orang Kristen. Gitu ya. Jadi
ibu tuh berpikir bahwa kalian tuh adalah orang-orang yang sesat, orang-orang kafir yang nggak bakalan masuk surga, bukan tempat penghuninya surga buat kalian gitu. Bahkan saya punya teman-teman yang dulunya tidak seiman dengan aku, ya bawaannya pengen gue islamin gitu. Termasuk aku punya pacar. Sebelum punya suami ini, aku punya pacar nih, pemain sinetron juga. Tiap hari tuh aku akhirnya ngasih tahu dia tentang Islam tuh yang baik. Akhirnya dia jadi Islam beneran. Jadi Islam beneran yang bener-bener jadi Islam gitu. Kalau aku berbeda, aku justru pengen maksudnya ya pengen semua orang yang tidak mengenal agama aku, dalam arti Tuhanku yang dulu harus, apalagi orang Kristen. Nah, aku punya sahabat sampai sekarang itu luar biasa. Namanya Mawar. Kemarin ikut kesaksian saya, ikut ibu nyanyi pelayanan kita kan. Nah itu kita kenal di usia 18 tahun waktu ibu lulus SMA. Karena dia ibunya Islam, bapaknya Kristen. Dia ikut bapaknya. Nah ibunya tuh nyuruh aku lah kira-kira biar gimana caranya mempengaruhi dia gitu ya. Nah singkat cerita nggak bisa dia dipengaruhi dalam arti ada satu hal lah ya. Tetapi yang mau ibu sampaikan, akhirnya bagaimana saya dapat mengenal kekristenan. Nah, setelah ibu menikah, kami menikah secara Islam kan. Karena suami ibu dulu, dia itu dulu memang Islam semua, latar belakangnya Islam. Tapi menikah dengan saya, abu-abu menurut saya. Suami ini? Calon suami, dia abu-abu tuh, El. Waktu dia abu-abu, nggak bener nih, nggak bisa deh nikah ya udah. Islamin lagi dong, daripada abu-abu kan nggak jelas, jadi Islamin. Even dia KTP-nya Islam, tapi sadatin lagi. Akhirnya kita menikah. Habis menikah dia kena santet, El. Kena santet. Jadi aku harus cerita ini kemana-mana pasti ceritanya sama karena kita bersaksi nggak boleh berdusta, ya kan? Dan akhirnya waktu dia kena santet 1,5 bulan kita obatin mulai dari medis, semua ya sampai check up itu nggak ada apa-apa. Sampai ke guru-gurunya ibu ya. Kan kami punya guru kan dulu, guru spiritual kan. Ya spiritual yang benar ya, bukan begini. Sampai yang begini ya, dalam arti guru spiritual ada yang begini. Nah konteksnya intinya gak ada yang bisa sembuhin. Inilah yang membuat saya terbelolok dengan orang Kristen. Terbelalak mataku. Karena 1,5 bulan kita sudah obatin dan ada satu masa di mana dia udah mau mati malam itu. Udah badan kurus kering, kurus banget menurut saya ya. Kayak orang yang sakitnya tuh gimana sih udah tinggal tulang gitu, ya. Intinya dia udah mau selesai. Terus akhirnya bapaknya telepon. Diundang kita ke Bali. Bapaknya kan udah pada Kristen, bapaknya. Mereka satu persatu ya terima Yesus. Aku nggak pernah pikirin itu tadinya. Karena aku taunya karena anaknya abu-abu. Sering kan. Keluarganya nantilah bagian nanti pikir aku. Nah, akhirnya kita datang ke Bali. Dia doain nih, kakak singkat aja, didoain sama orang-orang Kristen. 1,5 bulan dia nggak makan cuma minum pakai aqua gelas, pakai sedotan kecil. Karena dia merasa badannya ditimpah sama batu, mau jalan, mau berdiri, mau tidur. Jadi dia tuh ngerasa banget. Nah, dan ibu ini dulu memang siksen. Jadi waktu kena teluh itu kami ngerasain semua. Aku tuh tahu banget. Nah singkat cerita didoain nih. Karena aku udah nyerah ya, aku cuma mikir gini, ini gue baru kawinin anak orang, kok gue ngawinin anak orang, kayaknya gue yang beli ya, nggak maksudnya gue nih baru kawin gitu kan. Jangan sampai saya rumah tangga tuh kurang baik, karena niatnya nggak baik, ya. Karena dulu kan ibu artis, jadi kadang-kadang ada asal-asalan kita nikah. Ini jangan sampai gue kesal sama dia, terus dia kawin sama gue baru 2 bulan mati gitu kan, aku nggak mau gitu secara manusia. Oke, didoain nih. Ya udah, doain aja. Aku udah nyerah, terserahlah. Dia kalau udah sembuh tuh gue mau ceraiin. Aku pikir. Akhirnya didoain. Nah, waktu didoain itu si bapak tuh dengan bijaksana gini. Lucy, kamu doa dengan caramu ya nak. Oke, kita doa dengan cara saya. Berdoalah mereka dengan cara mereka. Ibu berdoa dengan cara ibu. Inilah yang Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus ya. Waktu ibu berdoa dengan cara saya berdoa dengan cara saya. Kan saya pejamkan mata. Saya baca Al-Fatihah, saya baca ayat-ayat kecil, pendek. Saya baca ayat kursi, semua yang saya hafal. Yang saya ingat waktu saya baca ayat kursi, setengah dari ayat kursi,
itu Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis di situ langsung teng, saya nggak ada di situ ya. Maksudnya tidak ada di lokasi itu? Iya, aku ngerasa aku nggak di situ, tapi aku di situ. Jadi rohku nggak di situ. Oke. Jadi disitulah Tuhan tuh mulai bekerja. Suami lagi didoain, saya nggak tahu, saya tiba-tiba rohnya ada di mana? Di taman surga. Karena pas saya tahu setelah jadi orang Kristen, oh itu taman surga. Ya apa yang dilihat dalam? Jadi itu adalah sebuah taman. Waktu saya melek gitu, itu tuh modelnya kayak pohon-pohon gede-gede, ya pohonnya gede-gede, rapi, bawahnya tuh rumput tapi nggak kering, nggak basah, hijaunya tuh ranum, paham ya? Hijau ranum tuh gimana sih? Yang cantik gitu ya? Cantik gitu ranum ya. Terus yang saya tuh bengong, apaan sih ini? Astagfirullahaladzim, oh ini apaan nih? Ini saya cerita selalu nggak pernah selesai dengan mendidih darahku kalau cerita karena indah banget. Terus saya tuh ngerasa nggak takut loh. Jadi saya berlari-larian, mulai saya jalan nih. Saya apal kok saya nggak pakai alas kaki loh. Jadi saya jalan, saya keliling-keliling. Saya tidak cari orang, saya cuma lihat ini apa gitu. Saya lari-larian gitu, lari-larian. Terus saya terus lari-lari lewatin taman, saya pikir itu adalah hutan kecil ya, taman. Saya lewatin, masuklah kita ke bukit. Jadi setelah taman, karena ada pohon-pohon kan. Kita masuk ke bukit. Bukitnya tahu Teletubbies. Aku ngebayanginnya gitu. Bukit-bukit Teletubbies. Yeah. Tapi kan kalau bukit Teletubbies kelihatannya kuning-kuning. Ini enggak, El. Hijau, pokoknya bagus banget. Pokoknya itu aku tuh nggak bisa ngebayangin gitu loh. Wah subhanallah ya Allah, ini apa sih? Aku seneng banget di situ tuh, aku seneng. Aku berlari-lari, mungkin gak ada musik aja, jadi gue gak joget-joget gitu ya. Jadi karena aku pokoknya seneng. Nah waktu aku seneng-seneng gitu, di ujung sana kan, karena kan itu sudah mulai bukit kan. Berarti kan kita melihat ujungnya ada, tidak terlihat. Tapi yang saya lihat ujung itu, maksudnya sebuah sisi, bukan ujung, sisi. Itu ada baki. Baki tempat buah yang kayak perahu itu loh. Oh iya. Oke, baki besar banget melayang di udara. Saya bilang, apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Itu nggak pakai hitungan detik, dia langsung keluar dari baki itu. Model kayak anggur, terbang-terbangan. Anggur? Iya model bulat-bulat gitu, tapi terbang lama-lama kayak sinar surya, terang banget. Tapi mataku nggak silau. Kita kalau lihat surya, ya kan, cuma kita bisa lihat karena jauh kan. Itu kan ibu lihat dekat, tapi nggak menyakitkan. Enggak. Pokoknya aku tuh bahagia banget, senang banget. Itu apaan? Nah ini dia. Waktu saya lihat pantulan itu, di belakang itu, ibu lihat apa? Gerbang besar sekali. Nah karena saya lihat gerbang, wah itu berarti istana tuh gitu ya. Mikir saya itu berarti ada, gede banget, nggak mungkin gerbang rumah. Saya lari tuh deh, saya mau lari, mau susul itu, mau ke situ. Nah waktu aku lari, nah inilah si suami didoain, ini kan ada di kanan aku. Waktu dia didoain, aku baru tahu sekarang namanya manifestasi. Waktu dia didoain tuh dia berontak, gitu. Begini kan otomatis dia kenain aku. Astagfirullah, baru loh aku bangun. Astagfirullah, ya Allah. Otakku terbelah kanan dan kiri. Memang kita kan ada di kanan kiri. Sebelah kanan aku mikir, ya Allah, ya kan lagi ngedoain dia. Sebelah kiri aku bilang gini, tadi aku di mana? Tapi sambil sedih dan kesal. Karena aku ngerasa, kenapa aku harus balik? Kita flashback belakangnya sayang. Ibu tuh lahir dari keluarga nggak punya. Sangat nggak punya. Bahkan saya dulu kecil jadi korban pelecehan seksual. Jadi saya tuh ngerasa hidup saya sampai dengan saat itu, hidup saya tuh nggak bahagia. Saya menderita. Sangat menderita buat saya. Jadi waktu saya kecil saya ngerasa karena saya sudah nggak punya harapan hidup. Wanita mana sih nggak punya mahkota? Bahkan udah jadi bual-bualan pada saat itu. Jadi aku ngerasa tuh udah nggak sempurna hidup aku. Akhirnya tumbuh remaja. Jadi makin rusak ya. Karena ngerasa dulu kecil udah rusak. Ternyata terjunnya di dunia malam. Kan ibu dulu akhirnya jadi penyanyi malam. Bukan karena apa-apa, karena mau bantu orang tua waktu itu. Karena mau bantu orang tua jadi ikutan. Dulu niatnya cuma nyanyi malam itu 2 bulan. Untuk mama bisa nikahin kakak saya. Tapi ternyata karena dapat duitnya lumayan kita lanjut. Tapi ternyata disitulah saya malah lebih terjun lagi bebas. Jadi aku pikir
gue kan udah gak punya harta, udah sekalian aja rusakin badan aku gitu. Ngerti ya sayang? Jadi aku ngerasa diriku udah hancur-hancurnya, rusak, maaf. Sepanjang saya di situ, narkoba udah saya jalanin semua. Narkoba saya jalanin. Jadi saya ngerasa seks bebas sudah saya jalanin. Jadi saya ngerasa hidup saya tuh nggak sempurna. Makanya ketemu sama si laki-laki ini, jadi sebenarnya ada aja manfaat. Tapi itulah baiknya Tuhan. Saya cuma mikir gini, Tuhan tuh ternyata sebelum saya sayang dan kenal Yesus tuh udah baik. Waktu saya punya talenta nyanyi kan, saya kan anak nggak punya, siapa sih yang mau bawa saya untuk bisa nyanyi gitu ya Dek. Terus akhirnya ternyata Tuhan kasih kesempatan saya bisa jadi penyanyi mulai dari kafe-kafe ke Ancol. Enggak, pertamanya di panggung ke panggung, lalu ke Ancol, lalu ke kafe-kafe, lalu akhirnya rekaman ke TV. Bisa punya sinetron, bisa orang lihat saya. Prinsipnya waktu itu cuma ibu satu, saya memperbaiki ekonomi keluarga. Waktu itu saya cuma pingin mau begitu. Saya nggak mau ibu saya selalu dihina keluarganya. Saya nggak mau adik-adik saya tidak sekolah susah seperti saya. Jadi saya niatnya gitu, tapi niat baik saya barengi dengan merusak diri saya. Jadi waktu itu akhirnya pas kita tuh mau nikah sama dia karena saya mau dikontrak ke Jerman. Jadi waktu itu 2004 itu tahunnya saya, debutnya saya dan tahunnya aku. Kita mau ke Jerman. Nah waktu kita mau ke Jerman ini ternyata brokernya ya. Mamaku nggak boleh aku ke Jerman, dan dia ada udang lah di balik bakwan. Ya udah oke lah, kawin aja, nanti nggak beres gua ceraiin aja lu di Jerman, gue cari bule. Jadi niatnya udah sama-sama nggak bagus ya. Dia nggak bagus, aku nggak bagus. Nah singkat cerita adalah, jadi aku tuh ngerasa karena aku tidak bahagia karena bolak-balik ibu mau bundir, bolak-balik OD, berusaha untuk mati deh gitu, tapi nggak mati-mati. Jadi intinya OD aja berapa kali gitu waktu itu ya. Jadi pada saat aku ngerasa aku lagi ada di suatu tempat yang indah, gue nggak mau balik dong. Kakak nggak mau balik kan. Ya makanya ada satu sisi di mana hatiku hancur. Kenapa gue balik lagi sih gitu. Itu sebenarnya. Karena gitu. Sudah melihat indahnya. Padahal nggak tahu loh kalau itu apaan kan. Cuma ngerasa, oke. Nah akhirnya udah nih didoain. Kamu tahu gak apa yang terjadi? Inilah yang membuat saya bengong. Dia muntah-muntah tuh ya. Waktu dia muntah-muntah, didoain kan muntah-muntah. Waktu dia muntah itu bau comberan loh ya, muntahan dia. Bahkan dia punya keringet itu bau. Itulah kuasa gelap. Ya, sekarang aku tahu kan. Nah singkat cerita, muntahin gitu, udah nih akhir selesai. Ini yang membuat aku luar biasa. Hebat juga nih doanya orang Kristen gitu. Kaget gitu ya? Kaget, kenapa? Dia 1,5 bulan nggak bisa makan. Kan tadi ibu cerita, lapar. Makan dong, kaget gak aku? Makan, serius, oke, ambil nih. Makan, aku masih ingat tau gak dia makan apa? Sayur lodeh, emaknya bikin sayur lodeh sama tempe goreng, katanya kesukaan dia. Oke, dia makan nih, dia nambah emang gak sakit dadanya? Enggak, makan. Dia makan, saya bingung, diapain sama orang Kristen? Karena kan tadi saya lagi ngapain ya. Jadi gini, hebat juga nih orang Kristen. Oke, pokoknya bingung. Nah, Bapak Mertua ngomong gini, Lucy, yang aku ingat cuma dia bilang gini, Lucy ini loh Pak Pendeta, aku ingat namanya Pak Abraham, dulu juga Muslim kayak Lucy. Dia seorang ustadz di sebuah pesantren gitu. Oh oke. Wah begini nih pasang taring. Goblok dasar kok bisa gitu aku ya. Tahu gak langsung debat kalau sekarang ya. Kalau sekarang kan debatnya pakai ini, kita enggak langsung debat cep. Kalau sekarang kan kita diserangnya pakai jempol. Enggak, dulu tangan saya tunjuk ke hidung dia. Serius, saya bilang. Pokoknya akhirnya saya tanya, maksud saya nanya sinis kan. Kenapa kamu jadi orang Kristen gitu? Dia cerita, katanya bersaksi, kan kita nggak tahu. Dia bersaksi belum selesai sampai sekarang nggak tahu saya kesaksian apa, yang saya ingat tukang kerupuk gitu doang. Tapi karena kita kan selubung kita ditutup, pikiran kita ditutup. Jadi dia cerita kebenaran kita nggak mau dengar. Saya dulu, makanya itu yang terjadi sama saudara-saudara kita yang lain. Oke? Akhirnya saya cuma begini, udah stop. Kamu aja yang imannya tipis, manusia kamu bilang Tuhan gitu. Sama gak? Sama saudara-saudara kita yang lain begitu. Sampai hari ini ya? Itulah karena memang kita tuh ditutup seperti sesuatu dengan doktrin ya. Akhirnya udah selesai nih, fase di situ udah selesai. Walaupun masih bingung. Nah ini dia, fase berikutnya malam. Malam dari hari itu? Iya, hari itu kan sudah sore, terus malam saya sholat. Waktu itu bulan puasa. Saya sholat di rumah, saya nggak ke masjid.
Saya sholat di rumah sampai akhirnya di ujung saya sholat saya doa. Nah inilah yang selalu saya jadikan senjata buat siapapun yang konseling sama saya, muslim. Atau orang yang tantang saya. Saya berdoa seumur hidup saya pada saat itu usia aku 27 tahun. Saya cuma bilang gini dalam doaku. Di ujung sholat kita doa. Saya bilang ya Allah engkau siapa? Sambil menangis gitu kan, ngerasa gue tuh sengsara banget sih, menderita banget. Udah gue menderita, gue kawin ternyata juga begini gitu kan. Lu tuh siapa? Saya bilang. Kau tuh siapa? Enggak lu lah ya. Allah engkau tuh siapa? Kenapa engkau begitu jauh ya Allah? Kenapa aku begitu jauh dari engkau? Rasanya tuh jauh banget gitu. Allah kami ya dulu ya. Terus aku bilang gini. Ya Allah, kata mereka, gue bawa lu orang Kristen yang ngomong-ngomong katanya Allah itu Yesus. Saya bilang, ya Allah, kata mereka itu yang tadi pada kesaksian kan? Yeah. Engkau itu Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Karena kan haram dong, bawa lagi dalam sholat. Padahal kan gak paham. Kata mereka, engkau itu Yesus ya Allah ampuni aku ya Allah, ya Allah ampuni aku. Ampuni mereka, doain loh, aku doain mereka loh. Ampuni mereka ya Allah. Mereka kafir, mereka tersesat. Tolong ya Allah bawa mereka kembali ke jalan yang benar. Nah ini dia, ada kata yang digaris merahi. Tapi ya Allah, kalau aku yang salah, kalau engkau memang Tuhan, kalau engkau Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkanlah kepadaku ya Allah. Okay. Kata tapi itunya, kata Tuhan. Ya sekarang dong gue bilang, ini dia celahnya gitu ya kira-kira. Udah amin, tidak ada yang terjadi sayang. Gak ada yang terjadi ya setelah doa itu? Saya cuma ngerasa doa aja. Tapi selang beberapa hari kemudian, selang beberapa hari aku mimpi. Itu mimpi di pertiga malam. Emang bener di pertiga malam, karena aku ingat bangun sekitar di jam mau subuh tapi belum subuh. Saya dibawa ke alam barzah. Kami dulu kan taunya alam barzah kan? Alam penantian kan. Nah itu Elia, itu banyak miliaran manusia yang bersama saya. Ini posisi saya saat ini kanan, kiri, depan, belakang, sisi kanan, sisi kiri. Jadi kita tuh nggak bisa bergerak. Dan suasana di sana tuh kelabu, bukan gelap gulita, kelabu yang mencekam. Ya, sinarnya tuh, ya pokoknya kelabulah mencekam, yang sangat menakutkan. Dan semua orang berteriak. Entah laki entah perempuan, tolong. Karena semua berteriak, kita teriak gak? Ya secara psikologi orang teriak, kita teriak dong. Lah karena kita ngerasa gak bisa bergerak nih. Astagfirullah ya Allah Tuhan tolong. Semua tolong, saya pun sama. Teriak tolong. Maksudnya gini, saya banyak orang kok bisa ketakutan. Tadi sendirian ya, happy. Akhirnya waktu saya tolong, lama. Singkat cerita aja, di atas kepala saya itu langit. Terbuka Elia, terbuka jereng, terang. Saya lihat awan, ada suara keluar dari situ, ngomong begini, Lucy anakku, kamu mau pulang, gitu dong. Nah, orang tersesat mau ngapain? Ya Gael. Manusia kan cuma satu, kata kamu bilang, ketakutannya apa? Karena takut mati. Terus orang mau apa pada saat tersesat? Mau pulang. Tuhan bilang, sekarang tahu Tuhan ya, dulu nggak tahu. Iya dulu nggak tahu. Jadi kalau ngomong sekarang selalu dibilang Tuhan, makanya selalu dibilang bohong orang Kristen. Karena kan ngomonginnya sekarang. Kamu mau pulang. Nah aku teriak-teriak gini deh, kayak anak kecil. Ya Tuhan aku mau pulang. Nanti aku jelaskan semua gambarannya, aku kasih tahu. Aku mau pulang. Tuhan bilang apa? Tuh. Waktu Tuhan bilang tuh, kakak tuh menengok ke kanan. Ternyata Tuhan nunjukin jalan. Kalau sekarang mah map. Kalau itu tuh jalan seperti, memang jalanan yang tempat kita pulang. Elia rumah punya. Biasa pulang lewat mana tahu dong. Oke. Oh iya Tuhan aku mau pulang, ya aku pulang. Tahu gak Tuhan bilang apa? Belum tentu. Sekarang ngomong Tuhan ya, suara itu bilang apa? Belum tentu. Terus aku jawab, kok belum tentu Tuhan? Masih ketakutan. Suara itu bilang apa? Kan kamu maunya lewat situ, jalan aja. Nanti sambil jalan kau pulang, akan aku kasih tahu pulang ke rumah Bapak. I think this my father. Maksudnya ayah kandung, ayahku, karena kan aku manggilnya Bapak kan. Ibuku, mama, bapakku Bapak aku manggilnya. Oh, oke gitu ya, oke. Udah ting gue bangun. Aku bangun
menggigil badanku, meriang, kayak dapat ilham ya, mau meriang takutan, ngambil wudhu, sholat malam, nungguin sholat subuh, kita sholat, pokoknya ketakutan. Oke, balik lagi nih, setelah itu dapat ke asar, ibu sholat nih, belum kanan dan kiri, belum kanan nih dek, at-tahiyatus mubarakatus thayyibatulillah assalam, pokoknya gitu. Ada suara dek di tengah-tengah, kan belum selesai gue baca tuh, suara lagi, suaranya sama, ngomongnya gini, Lucy anakku, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku. Wih kaget tuh, Elias ini kakak bisikin, kalau bisikin pelan-pelan, ini mah gede. Kan kita lagi sholat, astagfirullahaladzim, langsung buru-buru, assalamualaikum, cari orangnya. Di balik lemari gak ada. Ke siapa sih tadi gitu. Oke. Bacalah aku gitu. Iya, bacalah aku. Terus akhirnya, lu siapa? Aku bilang, kok siapa sih gitu, kok suaranya kencang banget itu, lu siapa gitu. Terus lama-lama, terus tuh ngomong deh, aku lagi masak, suaranya lagi nyapu soalnya. Terus aku tanya gini, lu siapa sih? Kalau lu setan, lu pergi sana gitu. Tapi kalau lu malaikat, gue buat tenang. Mana gue tahu kalau Tuhan bisa ngomong dong. Gue pikir kan malaikat dan setan doang yang bisa ngomong. Karena dulu ya Tuhan itu nggak bisa ngomong, nggak bisa kita dengar gitu ya. Betul, terlalu jauh. Makanya gue bilang kenapa kok begitu jauh ya kan. Kalau setan kakak bisa ngomong, serius. Aku bisa ngomong genderuwo sama tuyul sama kuntilanak. Serius deh, bener. Oke. Terus jadi gue bilang lu kalau setan sana lah gitu. Tapi kalau malaikat buat aku tenang. Jadi gue malaikat buat aku tenang, aku. Jadi suara itu ngomong terus dan itu bisa berhari. Pokoknya satu hari itu tuh bisa beratus kali. Jadi kan kita ngerasa apa sih terganggu ya. 1, 2, aku lupa di hari apa. Mungkin pokoknya di hari apa itu aku lupa. Pokoknya saat itu saya tuh nyelonjoran di kamar. Jadi saya tuh gak ngurusin si suami yang lagi diobatin sama pendeta. Karena dia kan urus sama pendeta sendiri kan gak ada kaitannya dengan saya. Saya pikir gitu ya. Saya urusannya dengan istri aja. Mau makan saya ladenin. Tapi tentang keagamaan saya gak paham. Tapi ternyata Tuhan tuh lagi beracara. Nah singkat cerita akhirnya saya lagi tiduran tuh di kamar selonjoran. Suara itu datang. Seperti yang sama. Itu saya ladenin. Saya bilang apaan sih? Gue baca apaan sih gitu kan. Ya karena saya orang Jakarta jadi gua lu ya. Terus aku bilang, gue baca apaan sih gitu. Di ujung kaki ibu, kakak tuh ya, ada Alkitab sayang warna biru. Tapi gak kayak gitu, ada selerekannya. Coba sayang pinjam. Jadi dia segede gini sayang. Dia ada selerekannya nih ya. Kancing ya? Ada kan, selerek Apa itu? Sleting. Oke, sleting. Oke, bahasa apa gue selerek ya? Sleting, oke. Nah di ujung kaki itu ada, waktu ku tanya, aku akhirnya kan ngeladenin nih gitu. Saya bilang, apaan sih emang gue baca apaan? Tau gak diladenin siapa? Suamiku, karena dia lewat kamar. Lu lagi ngomong sama siapa mah? Tapi karena dia biasa, aku suka ngomong sama hal gaib gitu. Lalu aku bilang, udah lu gak usah ikut campur gitu. Oke, dia berhenti. Saya mulai ladenin. Apaan sih? Gue tuh harus baca apa? Lu gak bisa diem deh ngomong mulu deh gitu. Terus aku bilang, emang gue baca apa? Dia bilang apa? Si suara. Tuh, di ujung kaki saya Alkitab. Habis dibaca si suami ya, maybe ya. Tuh, saya bilang, astagfirullah gila lu. Gak boleh, itu Alkitab gila lu. Jadi kalau ayah cerita tuh kayak kelihatan, enggak tapi walau aku gak lihat wujudnya aku tahu aku lagi ngomong sama siapa. Gak boleh gitu. Tapi itu suara, enggak apa-apa, enggak ada ngomong apa-apa. Tapi karena mungkin keingintahuan ya, dan aku percaya itu adalah Roh Kudus ya. Udahlah baca aja daripada dia ngoceh melulu. Oke, aku ambil. Gue gak buka ya, aku gemeteran, gak pernah gue pegang itu kan. Aku doa, astagfirullah ya Allah, gue doa. Pokoknya semua doa gue baca, gue mulai buka. Ngintip dulu nih El, abis doa dulu ya, aku kan doa, tau gak di ujung doa aku cuma gini, doa cara aku ya. Ya Allah jangan marah ya, aku baca kitabnya orang Kristen, anggap aja aku baca novel gitu. Karena pada tahun itu kan handphone kita belum oke sekarang. Even kemana-mana kita bawa buku kan. Kakak kan dulu suka baca buku. Nah ngintip nih El, pas waktu tag tuh kan tulisannya kecil-kecil kan. Aku baca apaan kecil-kecil banget. Ya kan kamus aja gak sekecil itu. Kan kamus kita dulu kayak gitu ya. Apaan sih? Terus saya bilang, emang gue baca apaan? Bacalah tentang aku. Baru Tuhan ngomong lagi. Suara itu. Bacalah tentang aku. Terus aku bilang, emangnya lu siapa? Ini dia ngomong gini. Yesus.
Jadi dengerin ya teman-teman. Yesus tidak bilang, waktu aku tanya engkau siapa? Dia nggak bilang Yesua Hamasia, enggak. Dia bilang Yesus. Yesus. Ya, mudah-mudahan mengerti artinya ya. Oke. Terus saya bilang, oh, oke. Saya cuma bilang, oh oke. Aku baca Yesus di mana? Inilah. Yesus melalui Roh Kudusnya membuat pengertian kita ada. Kan buku selalu ada perikop kan sayang. Baca di mana? Itu ada. Kalau ini kan enggak ya sayangnya. Kalau buku itu ada deh, mau baca tentang Yesus. Iya, jadi itulah dilalanya Tuhan kita. Mau baca tentang Yesus di mana? Baca tentang adanya bumi dan langit gitu ada. Oh oke, baca. Oh ternyata bacanya di Matius, Lukas, Markus. Matius, Lukas, Markus, Yohanes ya. Oke. Di mana ada halamannya kan? Jadi kita dibimbing semua baca. Singkat cerita kakak baca di Matius. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya semua dong karena kan takut dalam keadaan muslim kan. Baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai bingung. Yang mana yang benar nih? Kok begini? Masa sih? Masa sih? Kan kakak tahu, ibu tahu tentang Isa yang katanya Yesus itu. Tapi kenapa di sini berbeda? Beda banget gitu kan. Kalian itu menyembah manusia loh yang kami jadikan rasul. Kenapa lu sembah manusia? Tapi cerita yang kami tahu tidak seperti ini. Tidak selengkap ini menurut aku. Cerita lama-lama nih belum sampai ke Matius habis, saya udah ketakutan sendiri ngambil wudhu mulu. Ngambil wudhu mulu takut. Jadi karena merasa aku udah berdosa gitu ya. Iya, satu. Kedua ngerasa gini, sebenarnya yang mana yang benar? Gitu. Masih pelin-pelan lah. Mulai gini. Dilema. Mulai, kok di situ? Nah akhirnya kan baca nih sampai Yohanes kan. Mulai nih, makin tambah gini loh. Kita kan kalau baca abjad, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M-nya nggak ada. N-nya nggak ada. Langsung ke O, P, Q, ya kan? R-nya nggak ada, S-nya nggak ada, tiba-tiba langsung ke U. Aku ya, ini ibaratnya kakak dulu belajar, begitu, lompat-lompat. Di sini gua baca tuh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, urut gitu, runut ya kan. Wah, sebenarnya yang mana yang benar ya? Sebenarnya yang mana yang benar gitu kan? Oke, sudah. Akhirnya aku baca ini, aku anggap sebuah pengetahuan ama aku, tapi aku mikir. Oke, akhirnya singkat cerita kita baca di meja makan. Mertua lewat dong, mending kalau kita lagi makan ya kita cuekin. Dia lewat tiba-tiba ngomong gini deh, Lucy, supaya kamu tidak benci sama orang Kristen, besok kan hari Minggu itu Sabtu berarti, besok kan hari Minggu, ikutlah ke gereja. Enggak, kamu enggak jadi murtad kok, kan jadi pemerhati gitu. Tahu gak dek apa yang ibu lakukan? Saya banting Alkitab, kaget kan malu saya baca Alkitab. Kan selama ini baca di kamar mandi, di kamar. Saya banting cup gitu ke bawah. Saya diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Oke, udah selesai lah. Akhirnya diambil sama si suami. Si suami masuk ke dalam, saya maki-maki. Pokoknya kakak, ibu galak banget lah ya, antagonis. Saya bilang gini, lu denger ya, lu mau masuk Islam lagi, gua masa bodoh, gua nggak pikirin, terserah lu. Agama lah, kum dinukum oleh adin tuh. Saya bilang gitu, lagi dinukum oleh adin, tapi lu ya jangan bawa-bawa gua ya ke agama lu. Si suami bilang gini, siapa yang bawa-bawa lu ke agama gua gitu. Jangan bawa gua ke gereja. Si suami gini, siapa yang bawa lu ke gereja? Tuh bapak lu tuh ngajak-ngajak gua ke gereja. Galak banget deh. Pokoknya masih banyak taringnya ya. Tahu gak si suami cuma bilang gini, kan si bapak cuma ngajak, kalau kamu gak mau ya jangan. Ya gak bakalan, gue mau, gila, najis tau gak, haram. Beneran. Oke, singkat cerita tidur lah sayangnya. Besok subuh kakak bangun, ibu bangun, subuhan. Mereka sibuk dong mau ke gereja kan. Karena mereka gereja jam 7 di lembah pujian. Gitu ya. Terus singkat cerita jam 6-an gitu mereka sudah mulai mau ke mobil. Aku diam di kamar kan, ya udah silakan pergilah, bodo amat gitu ya dek. Mereka waktu mau keluar kan udah pamitan, masuk lagi dek. Masuk lagi si suami. Saya bilang, no, sebelum dia masuk, waktu dia sudah pada keluar, aku mandi. Aku tuh, gue mau tiduran aja. Tapi aku tuh kayak berasa dibangunin. Dibawa ke kamar untuk mandi. Okay. Karena kan saya dulu biasa tuh ngomong sama malu-malu gue yang mana yang putih, yang mana ya jadi gue ikutin aja. Mau ngapain nih gue mandi nih?
Habis mandi sampai, tahu gak, sampai baju Tuhan pilihin. Sekarang tahu Tuhan kan. Dulu buka koper nih. Kan kita dari Jakarta buka koper. Lu baju ini. Bajunya atasnya putih, bawahnya tuh kembang-kembang merah. Ingat banget karena dipilihin si Suara. Gak sampai 5 menit aku berdandan cantik. Dia juga gak sampai 5 menit masuk ke dalam kamar. Gue bilang, dia ngomong gini si suami. Lu mau kemana mah? Bali dong deh, usia kakak masih muda. Gila lu, dalam hati dia mungkin, gue mau ke gereja, lu mau ngelipir lo ke Bali, ke pantai, pikir dia pasti. Terus dia bilang gini, kamu mau kemana? Kamu tahu gak si suara kanan saya ngomong, gereja. Terus gue dengan telantang, gereja. Terus yang luar biasanya, karena mungkin dia sakit. Kalau dia gak sakit, dia orangnya super ngeyel. Bisa lu dia bilang gini, lu aja lu semalam maki-maki gue lu. Sekarang aja lu mau ke gereja, apaan lu gitu kan bisa, ini enggak. Oh ya udah, tapi nanti ya mobilnya mogok sayang. Ya udah gue udah cakep, gue mau keluar aja lah gitu. Kita keluar nih di bangku teras. Ya udah gue tunggu di luar aja. Oke. Aku tuh belum duduk sayang, udah pagi. Gini nih, belum duduk, mobilnya nyala. Dahsyat ya. Dulu nggak tahu apa-apa, nyala udah. Itu nganggap sebagai hal yang kebetulan aja gitu. Menurut aku, ya udah nyala. Aku duduk di kiri mobil paling tengah. Kamu tahu gak apa yang aku lakukan? Aku doa sepanjang jalan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim ya Allah, ngapain gue ke gereja? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim ya Allah, gue kafir dah. Aduh ya Allah, gue murtad, aduh ya Allah. Pokoknya satu ketakutan, kedua menenangkan gini. Udah, biar lu tahu ngapain aja tuh orang Kristen di gereja. Gitu, jadi oke lah ikutin aja. Toh gue gak jadi orang Kristen, pengen tahu. Gue pengen tahu orang Kristen ngapain sih di gereja. Ya pengen tahu lah ya, intinya gitu. Bila perlu nanti kita santet-santetin. Menurut saya bukan santet, apa sih, kita lawan gitu saya ya. Ada masuk ke gereja. Inilah Tuhan dahsyat. Kamu pernah ke lembah pujian gak yang di Bali? Oke. Jadi di lembah pujian tuh turun dari mobil, masuknya lewat jalan gini terus dia ke atas. Nah waktu dia ke atas itu dia ada kolam renang. Saya maki-maki gini. Apain kolam renang dibangun depan gereja? Emang sinting orang gereja ya? Kolam renang dibangun depan gereja, oh habis pada ibadah mandi semua di sini. Saya bilang gitu. Tahu gak Tuhan tuh ngomong apa? Nanti kamu aku tabiskan di sana, aku bersihkan di sana. Apaan sih? Kan Tuhan, saya nggak tahu itu Tuhan. Apaan sih udah? Ya gitu. Oke, asyar ya, shalom dalam hati gue, seminar. Saya kan dulu masih muda suka ikut-ikutan seminar apa gitu ya. Apa kabar gitu kan dia kalau seminar. Salam, gue gak tahu itu salam apaan kan. Gue pikir selamat datang gitu ya. Salam, iya. Jangan-jangan seminar MW ini kata saya. Nah karena saya dulu di itu gitu, gue sebutin merek lagi. Jadi oke, masuk nih bapak mertua tuh di belakang. Lalu mertua bilang gini, Lucy kamu kan masih baru datang, supaya karena kamu tamu, kita duduk di belakang ya nak. Benar gak bapak mertua ngomong? Si Suara ngomong apa? Depan. Saya bilang enggak pak, depan. Depan, ayo depan. Jadi saya gerek-gerek mereka bertiga gerek. Depan mimbar apa panggung? Saya bilangnya panggung ya. Depan panggung saya duduk jebrok aja, plek. Disamperin dong sama orang-orang pakai jas. Permisi ibu, maaf, nggak boleh di sini. Itu tempat mereka lagi pada nyanyi itu ya. Oh oke. Saya nggak mau di belakang gitu. Singkat cerita, ada kursi sayap kanan. Anyway 2 atau 3 saya nggak tahu. Akhirnya saya duduk. Nah udah dapatlah ibadah. Ibadahlah kalian. Saya nggak tahu itu. Pokoknya ibadahnya ngapain. Yang saya tahu kalian pada sinting. Kenapa? Kalian pada konser bukan pada ibadah. Nyanyi kan? Mulai dari tepuk tangan, nangis, ya kan? Ketawa, haleluya. Apalagi terus jingkrak, nangis lagi, jingkrak. Gila kali ya. Saya duduk aja loh saya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Tuhanku. Pantesan orang Kristen dibilang kafir. Bukannya pada sembahyang malah pada konser ya Allah. Saya bukan dalam hati loh. Saya ngomong. Kan mereka rame nyanyi. Ya gue ngomong gak kedengeran lah. Makin gini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pantesan orang Kristen tuh kafir ya. Bukannya pada sembahyang malah pada konser. Nauzubillah min dzalik. Saya bilang gitu. Itu kalau mati lampu tuh suara doang saya yang kedengeran tuh. Oh kenceng banget. Saking keselnya saya tegur si suami. Lu kapan sembahyangnya? Lu ya dari tadi nyanyi-nyanyi, nangis-nangis, teriak-teriak, tepuk tangan. Gila semua teman-teman lu, saya bilang gitu. Lu bukannya pada sembahyang malah pada konser. Suami gak ngomong apa-apa. Dia cuma bilang udahlah.
kamu duduk aja. Gue duduk dari tadi, diam. Gue mau cari nih momen apa gitu ya. Oke, singkat cerita di mana pujian untuk firman Tuhan. Saya ingat ada pendeta yang khotbah setelah itu. Inilah yang membuat saya berbalik sinting gila, gokil, miring saya. Lagu itu dibawakan. 1, 2, 3 sampai beref-ref. Gantian saya yang gila. Saya nangis Elia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Teriak-teriak saya sampai ke bawah-bawah nangis. Sampai ke bawah-bawah itu kan kursinya kursi apa sih kalau gereja kayak gitu kan. Saya peluk-pelukin kursi yang di sebelah saya mungkin ya. Ngapain tuh orang gitu kan ya, gantian gitu. Tapi itu saya nggak peduli, kayak ngerasa tuh masalah yang tadi saya ceritakan, tumpah ruah di situ. Saya cuma bilang, Allah Akbar, engkau di mana? Kenapa engkau nggak ada buat aku? Katanya engkau peduli karena lagunya, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Nah, lagunya nggak ada bahasa Yesusnya, kenapa gue ikutin El? Bagus nih lagu, nggak ada bahasa Yesusnya. Dari hati dulu, penyanyi cuy, penyanyi. Dengerin sekali, 2 kali, lama-lama boleh nih. Mulai ikut nyanyi. Satu perkara yang lama-lama Allah, ganti Allahnya. Kan bah oleh gue ngomong Allah. Ganti. Allah mengerti, Allah peduli, ya segala. Saya kayak orang gila pokoknya. Sampai akhirnya selesai kan tuh lagu selesai, gue nggak selesai karena masih kan gitu ya. Pulang gereja ada yang terjadi, nggak ada apa-apa karena cuma dikorek ya. Saya pikir adalah kita dikorek masalah-masalah kita dari lagu itu, relate banget dengan kehidupan aku ngerasa kenapa Allah tuh nggak peduli sama gue, kenapa Allah tuh nggak mengerti sama gue. Nggak ada tuh, gue jadi kayak gini pokoknya nggak ngerti. Abis makan aku bilang mau dong gue didoain. Ada lo pikiran gitu. Dalam hati nih, hati di sini ya, dalam hati. Ini si suami ya, kena santet, didoain doang, sembuh. Kayak yang lihatnya sembuh gitu ya, walaupun dia masih proses. Kayaknya gue masih, kalau gue kan sakit jiwa, aku bilangnya sakit jiwa deh, aku sinting. Kalau sekarang, kalau sebelum NPD bipolar ya, bipolar ke NPD, aku tuh sakit. Jadi aku ngerasa gue kayaknya cuma sakit mental, sakit jiwa, bolehlah didoain. Aku bilang, lu kapan bapak lu ada doa-doaan lagi, gue mau didoain, bisik-bisik. Dasar si comel mulai, lu sih minta didoain pak. Oke, masuklah hari Selasa apa Rabu, apa namanya, komsel, dulu namanya kul apa komsel, FA. Oke, mereka datang, ini di bawah nih, kan FA. Ya Lucy kita mau doakan tapi kita doakannya pakai nama Yesus loh. Lucy nggak apa-apa gitu kan pasti ya. Nggak apa-apa dalam hati gue. Ya silakan aja, emang gue jadi orang Kristen habis didoain kan enggak gitu. Oke, didoain sayang. Waktu belum didoain, itu lagu tadi lo dibawain lagi lo. Kan mereka nggak tahu aku di gereja sayang. Dibawain lagi tuh lagu tadi yang tadinya saya merinding-rinding dan teriak-teriak di kursi. Sekarang sampai geletak-geletak di lantai. Yang satunya saya merasa hati saya gimana, yang satunya nih boleh ketawain boleh enggak ya. Saya bingung sama bahasa orang Kristen. Mereka kan pada ngedoain saya apa? Sandal lama, kuraba-raba. Apaan yang mau diraba-raba? Saya pikir saya mau diraba-raba. Ya, kan pakai bahasa orang karena saya tahu. Ya udah singkat cerita akhirnya mereka doain saya. Saya nggak bisa diem terus, dada saya sampai sesek yang hari Minggu sampai ke Rabu itu apa Selasa saya lupa. Pokoknya merasa saya tuh nggak selesai. Tapi kamu tahu siapa yang selesaikan? Bukan pendeta, bukan mereka. Satu sosok tiba-tiba masuk ke dalam kerumunan. Kan saya di tengah-tengah toh. Saya dari guling-guling sampai saya bangun. Saya pegang dada saya remes, saya bilang kalau gue mau mati deh gitu. Gak kuat deh. Gak kuat. Walaupun mungkin perempuan dibilang paling kuat, saya udah gak kuat gitu. Ada satu sosok tiba-tiba masuk ke dalam kerumunan. Kita kan semua lagi pada duduk. Dia cuma gini, pegang dada saya. Besar sekali. Pegang dadaku, aku langsung diam. Rasanya sejuk banget. Diam. Setelah aku diam, barulah mereka pada diam. Selesai amin, aku cari orang yang jamah saya tuh. Saya cari kemana-mana tuh, sampai ke kamar mandi nggak ada. Karena kan saya walaupun begini-begini kan lihat dong, waktu saya merem gitu. Ditanya nih sama si suami, kamu nyari apa?
3 kali dia tanya. Akhirnya ketiga kali saya bilang, tadi ada laki-laki. Saya tahu laki-laki. Karena walaupun saya tahu lah itu laki-laki. Tadi ada laki-laki jamah dada gue. Makanya gue diem. Kayak gimana orangnya? Ada gak di sini? Nggak ada. Tinggi besar. Saya bilang tinggi besar. Dia pakai jubah putih. Enggak sih, nggak putih. Gading gitu loh. Putih-putih yang kuningan. Yang gading gitu. Rambutnya panjang. Kok dia berkilau-kilau ya? Dengan polosnya saya bilang. Karena saya rasain banget waktu dia gini, saya melek dikit itu kilauannya. Kok dia berkilau-kilau ya? Si suami langsung, haleluya, lu sih dijamah Yesus. Aku sikut dia, apaan sih lu? Masih lo nggak menyadari itu. Oke, singkat cerita, apakah ibu, kakak langsung percaya Yesus? Enggak. Udah kan Yesus sendiri tuh? Tetap enggak. Saya belajari. Dia masih di situ berobat. Saya pulang ke Jakarta. Saya bilang, saya bawa Alkitabnya, bawa. Saya bawa Alkitab, saya baca, sebelahnya Al-Furqan. Jadi kalau Al-Furqan itu lebih dari Al-Quran. Maksudnya nggak cuma bahasa Al-Qurannya aja ya, bahasa Arabnya aja. Kalau Al-Furqan tuh ada artinya dan ada terjemahannya dan ada maknanya. Ya. Jadi aku baca tuh deh, gue nggak mau belajar dari siapa gue malu. Misalnya nih, tapi kan Yesus itu manusia. Dia itu kan diserupakan. Ya itu kan doktrin kita. Gak mungkin, kamu tahu gak? Ditunjukkan ayatnya, tapi saya nggak bisa ngomong di sini. Ditunjukkan ayatnya di mana bahwa sesungguhnya dia itu bukanlah yang disalibkan. Sesungguhnya Yesus Isa di situ diserupakan. Sebenarnya ada dalam kurungnya, tapi aku nggak boleh sampaikan di sini. Nanti kita ngomong di luar ini. Waktu saya kaget, hah, gitu loh. Akhirnya singkat cerita saya baca kanan kiri. Tapi banyak banget mujizat Tuhan yang sepanjang itu akhirnya Tuhan berikan kepada saya. Bagaimana Tuhan memberikan mujizat pertamanya apa? Saya itu bisa ngobatin adik saya yang sakit bertahun-tahun. Cuma ngomong gini, Tuhannya orang Kristen, tolong ya adik saya sakit kepala nih lama banget kan. Dulu pernah kecelakaan ICU kan, koma. Tolong ya Tuhannya orang Kristen, dalam nama Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus, adik saya sembuh. Kamu tahu sampai sekarang sembuh. Itu mujizat pertama yang gila, gue kan belum percaya Yesus. Gue panggilnya aja Tuhannya orang Kristen. Oke. Yang berikutnya, Yesus bilang gini, sekarang percaya Yesus. Sekarang saya tahu Yesus ya, suara itu bilang gini, Lucy anakku, baptislah dirimu beserta suamimu. Jadi sampai baptis pun Tuhan yang suruh. Kenapa? Saya taunya gini, dia kan lagi diserang sama hal gaib ya. Mungkin kalau dengan dibaptis kita dikuduskan ya. Nah singkat cerita nih kakak teriak-teriak sama dia. Ada suara dia tuh, gue suruh dibaptis sama lu. Si suami sombongnya gini, sayang. Pan, gue udah dibaptis dulu di Jerman. Dalam hati gue, lu pernah masuk Islam lagi juga lu gitu kan. Oke, dia nggak mau tuh Elia. Ya udah gue juga pikir apaan sih baptis. Oke, itu ngomong loh. Berkali-kali, berhari-hari di omongan yang sama, baptislah dirimu beserta suami, baptislah dirimu beserta suami terus. Sampai ada masa di mana? Dia kambuh loh. Kan dia udah pulang Jakarta. Di bulan Januari itu dia kambuh. Lagi. Mau date lagi. Sakitnya. Keserang lagi. Aku gak ngerti. Pokoknya saya malam itu udah marah. Marah sama Tuhannya orang Kristen. Lu kok nyembuhnya gak serius sih gitu. Saya bilang gini, kok mau mati lagi? Kalau mati kenapa bukan di Bali, di sini gitu ya. Terus saya bilang gini, Tuhannya orang Kristen. Di pangkuan saya di tempat tidur. Saya tunjuk-tunjuk ke plafon. Saya bilang, Yesus Tuhannya orang Kristen. Kenapa kok sembuhin dia gak 100%? Kenapa masih begini? Kenapa kau buat dia kayak gini? Dengerin ya, kalau kau bisa sembuhin dia 100%, saya mau dibaptis. Ya gue ngomong gitu loh. Saya mau dibaptis. Udah ngomong gitu aja. Dia tidur loh, Li. Besok dia nyuci mobil, nyapu-nyapu. Besoknya lagi seperti biasa. Sampai beberapa hari tidak ada kejanggalan. Yang ngingetin adikku. Mbak, sini deh. Si Emas kok gak sakit lagi? Iya ya, sembuh mbak. Ya syukur. Ingat gak ibu dengan yang kata-kata tadi? Enggak. Tahu gak Tuhan ngingetin? Lucy katanya mau dibaptis. Begitu. Paham sih? Oke. Akhirnya saya datangin tuh gembala kulnya dia, FA-nya dia. dia udah mulai suka persekutuan. Saya ikut-ikutan kan, Li. Saya ikut-ikutan karena saya pengen belajar. Saya samperin, Bu, saya mau dibaptis. Kaget gak dia? Nggak boleh Lucy. Kan Lucy Islam, cuma mau datang-datang aja. Enggak Bu, Ibu nggak tahu ya.
Saya didatengin sama suara ini. Sampai 3 kali saya minta ibu itu. Dia nggak berani. Kalau dulu kan nggak seperti sekarang sayang. Bu, saya mau dibaptis, nggak berani. Yang ketiga aku bilang gini, Bu, saya mau dibaptis. Jangan, Bu, saya yang tanggung jawab. Dulu mah nggak ada surat itu kali ya. Saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Ibu nggak tahu ya dikejar-kejar goib ya. Jadi saya dulu bilangnya goib. Nggak tahu ya ibu dikejar-kejar goib. Oh iya, oke. Singkat cerita jadilah dibaptis. Baptis. Nah ini dia. Waktu saya dibaptis, ngikutin aja kan. Terus waktu di air dicelupkan, itu kayaknya biasa aja. Waktu dikembalikan, itu yang membuat saya berbeda. Astagfirullah, kok beda ya? Ada sesuatu yang nggak bisa saya gambarin gitu. Dan ditambah dengan ada beberapa burung yang menarik. Kenapa? Karena saya dibaptisnya di tempat terbuka. Di Manggalawana Bakti kolam renang. Tadi tuh nggak ada burung gitu. Dan kok keren banget. Pokoknya singkat cerita udah. Berarti katanya aku jadi orang Kristen ya? Enggak tuh. Oh enggak, gue cuma suruh dibaptis bukan jadi orang Kristen. Ngeyel sayang. Sampai terus berlanjut 17 tahun. Pada akhirnya udah percaya Yesus. Tapi saya tetap berdiri di dalam pendirian saya. Saya coba bilang, enggak, gue gak pernah pindah agama. Karena yang gue baca tentang Yesus, Yesus tidak berkata tentang pindahnya keyakinan, pindahnya agama. Yesus coba bilang, kenalilah aku. Ya, hanya lewat aku saja kunci kerajaan surga aku pegang. Satu, yang kedua, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu firman yang benar-benar melekat dari aku, untuk aku. Tidak ada yang bisa datang ke surga tanpa melalui aku. Jadi Yesus tidak bilang, lu harus jadi orang Kristen dulu lu, baru jadi bisa masuk surga. Enggak kan? Enggak ngomongin agama. Jadi dengan dasar itulah, aku selalu bilang, enggak, gue gak pindah agama. Gue cuma percaya Yesus adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mau gue diapa-apain, pokoknya selesai itu. Tapi gak ngomong kemana-mana, gitu lah sayang. Tapi yang membuat aku tuh merasa luar biasanya, ada sesuatu yang membuat aneh, orang-orang di sekitarku. Jadi menurut mereka, terlepas dari aku menyembunyikan Yesus, tapi pekerjaan Yesus yang tidak bisa orang pungkiri. Karakterku berubah sayang. Wah. Itu orang-orang di sekelilingku yang melihat itu gitu. Yang merasakan bahwa kalau sekarang berbeda ya gitu. Lebih takut, dan gue dulu takut akan dosa, jadi takut dosa gitu. Misalnya aku berbohong, aku takut gitu. Karena di dalam Alkitab dikatakan tidak boleh berdusta. A bilang A, B bilang B. Benar bilang benar, tidak bilang tidak. Nggak ada abu-abu. Disitulah aku selalu belajar untuk nggak ada bila Tuhan izinkan tapi gue bohong gitu ya kan. Nggak berani. Jadi intinya walaupun aku menyembunyikan Yesus untuk keimananku pribadi, tapi karakter itu yang bersinar orang-orang yang tidak mengenal Yesus itu yang rasakan. Even aku 17 tahun sayang. Ya nanti ya. Bukan pada nanti. Gue berdiri di 2 kaki. Oh iya. Jadi waktu masuk politik sampai bisa jadi seseorang, mereka taunya aku Muslim, makanya bisa masuk gitu. Dalam artian taunya gitu. Kenapa akhirnya ibu bertobat? Bisa akhirnya mengakui ya. Di setelah 17 tahun. 2021, Covid kan? Umur berapa waktu itu Elia 2021? Oh berarti 5 tahun yang lalu ya. 2021 saya kena Delta. Itu udah Covid yang kedua. Saya udah nangis semalaman itu udah berhari-hari sayang. Itu tanggal 12 Juni apa Juli aku lupa. Pokoknya saya udah kenal Delta, udah sakit banget. Ada malam itu saya sudah ngerasa kayaknya saya mau selesai. Saya nangis Eli. Kan ibu akhirnya bercerai nih sama suami ya. Di 2018 saya bercerai, ketok palunya. Tapi 2016 saya pisah sudah. Anak dibawa sama dia Li. 5 tahun lebih saya tidak berjumpa. Singkat cerita dalam perjumpaan saya baru Maret, April, Mei, Juni. Berarti kan baru 3 bulan saya dapat berjumpa lagi dengan anak saya, bersama lagi. Tiba-tiba saya sakit kan. Saya merasa mau selesai. Malam itu saya kembali kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti saya tidak kembali. Saya bersama Yesus tapi abu-abu kan. Malam itu saya bilang gini. Saya nangis karena saya isolasi sendiri, anak-anak di bawah. Puji Tuhan waktu itu ada bibinya yang urus. Aku bilang gini, ya Allah, ya Tuhan, Tuhan Yesus ampuni saya Tuhan. Saya bilang ampuni saya. Semalaman Eli. Tuhan tolong Tuhan, gak kuat. Karena gak kuat loh, sakitnya sakit banget. Dan aku gak mau dibawa ke Wisma Atlet. Dan pertama saya gak mau diperiksa, tapi saya punya teman dokter kan. Jadi indikasi ada semua benar, aku gak mau.
Karena kedeteksi langsung dibawa anak-anakku sama siapa. Jadi aku isolasi sendiri dan aku cuma bilang, Tuhan jangan ambil nyawaku, Tuhan tolong aku. Tuhan menangis merajuk sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan saya baru berjumpa dengan anak saya yang hilang hampir 6 tahun ya, konteks hilangnya tanda kutip. Saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan kalau saya nggak ada anak-anak sama siapa, masih kecil-kecil. Saya nangis sepanjang malam. Kamu tahu apa yang terjadi? Sepanjang malam berjam-jam. Akhirnya Tuhan bicara. Sekian lama Tuhan tidak bicara. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Sebenarnya enggak. Kadang-kadang, tapi dalam firman Tuhan juga kadang-kadang ada masa di mana Tuhan meninggalkanmu, ada firman itu dalam artian waktu Tuhan ninggalin kita karena kita yang mau ninggalin dia kan. Kan ibu akhirnya hidup lagi dalam keduniaan gitu loh deh. Udah kenal Tuhan tapi abu-abu tadi. Tuhan bilang apa? Enyahlah kau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Firman Tuhan bukan. Tapi ini audible, dia katakan aku gak kenal kamu Lucy. Apa yang gue lakukan? Tambah kejer Li. Nangis tambah kejer. Merasa buset nih malam ini gue selesai. Gue pindah alam. Terus malaikat cuma bilang gini, maaf namamu gak ada di dalam buku kehidupan. Sementara aku sudah 17 tahun tuh kenal Yesus. Ke gereja Li. Dapetin mujizat. Dapetin pokoknya kebaikan Tuhan tuh merasakan semua. Tapi gimana pada saat Tuhan bilang, aku gak kenal lu gitu. Ya kan? Nah saya nangis, makin nangis. Di ujung tangisan itu berjam-jam lagi. Saya bilang begini dengan kerendahan hati. Inilah yang Tuhan selalu harapkan dari mulut kita. Anak-anak Tuhan yang lakukan dosa lagi. Waktu Tuhan menantikan apa? Ini yang Tuhan nantikan. Tuh, saya bilang gini. Jadi Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan hatimu? Aku bilang gitu. Ya. Baru Tuhan ngomong lagi. Tuhan bilang apa? Aku mau kamu menyaksikan apa yang telah aku perbuat dalam hidupmu di hadapan orang banyak. Jadi Tuhan mau kakak bersaksi, ibu bersaksi. Ya. Tahu, aku nggak main teding eleng-oleng, langsung aku bilang, yes Tuhan, aku mau. Kakak bilang gitu. Aku bilang, aku mau. Ada tapi. Manusia suka nawar-nawar kan. Tapi Tuhan, kan gereja tutup. Di mana dong aku bersaksi? Tahu gak Tuhan bilang apa? YouTube. Jadi Tuhan bilang YouTube teman-teman. Lu sini ngawurnya benar. Karena apa? Dimundur ke belakang 2021, 2020 Desember. Covid pertama kan. Waktu saya kena Covid pertama dan dua anak saya, yang satu maksudnya kami berdua kena Covid yang pertama. Itu kami isolasi mandiri. Tuhan pakai anakku untuk mengingatkan. Tapi aku belum mau. Jadi waktu yang pertama itu Tuhan ingatkan lewat anakku. Kita lagi isolasi, aku di kamar, dia nonton YouTube. Lalu dia bilang gini, mama sini deh. Nih lihat nih ibu-ibu kayak mama dulunya muslim. Ayah singkat cerita ibu nonton kesaksian wanita itu sekarang jadi teman pelayanan ibu, namanya Ibu Sarah Ayu, bukan istrinya Abi, namanya Ibu Sarah Ayu, pendiri Islamic Center. Dulunya mau bikin Islamic Center. Aku liatin, aku bilang gini sayang, ih hebatnya nih perempuan. Terus dia kan kehilangan banyak deh. Hartanya hilang, habis semua, diceraikan, anaknya hilang. Tahu gak aku bilang gini, lagian sih ngapain lu ngaku-ngaku ke orang dunia, kan jadi begitu tuh. Saya bilang gitu. Tapi di ujungnya saya bilang hebatnya wanita ini. Tahu gak waktu saya puji dia, Tuhan bilang apa di telingaku? Aku mau kau lakukan itu anakku. Aku dengan tigap langsung, gak mau Tuhan. Aku bilang gak mau. Nanti aku gak dikasih kerjaan. Nanti aku mau kerja gimana, teman-temanku ninggalin aku. Anakku masih kecil loh Tuhan. Tuhan jawab enggak. Dia cuma diam aja. Karena aku gak mau, yaudah didiemin. Sampailah akhirnya tadi ya, 2021 di Juli apa di Juni. Waktu aku bilang mau dan dia bilang YouTube. Oke Tuhan, aku lakukan. Besok pagi, akhirnya bisa tidur loh ibu. Tidur, seperti biasa, aku tepati janjiku. Ku WhatsApp nomor telepon yang sebelumnya udah dicatat anakku. Itulah dahsyatnya Tuhan, bener gak? Aku catat nomor itu, namanya gereja YouTube. Ku catatnya. Nomornya apa ya? Oh ya, YouTube gereja, oke. Ternyata Yusuf Manubulu punya. Aku telepon, bukan, aku WA ya, WA. Panjang kali lebar, mulai dari siapa aku gitu lah ya. WhatsApp kelamaan kepanjangan gue voice note. Capek lah gue ini ya. Saya voice note, udah selesai, kamu tahu aku bilang apa? Tuhan udah selesai, aku katakan di sini. Jadi gue pikir itu udah bersaksi. Udah ya Tuhan gak ngomong apa-apa.
Dengan harapan udahlah nggak usah dibaca atau nggak kesampai, yang penting gue udah bilang. Akhirnya dipanggil sama Pak Yusuf, ditelepon, bukan dipanggil, ditelepon, diklarifikasi, dikonfrontir lagi, begini ngobrol. Malam itu saya suruh langsung kesaksian, nggak mau aku, gemeteran. Ntar deh Pak, saya doa dulu Pak. 13, besok aja, besok. Kita mulai jam 7, standby langsung di StreamYard. Aku tahu StreamYard, akhirnya. Dia kasih link, kita udah mulai, saya langsung, ntar Pak, gak bisa nafas deh. Langsung aku gak bisa nafas saat itu. Pak maaf Pak, saya kayaknya gak jadi deh kesaksian, kenapa? Saya gak bisa nafas Pak, badan saya gemeteran gak bisa nafas. Ternyata kan itu iblis. Kamu tahu pending 30 menit doain saya. Itu Pak Pendeta Yusuf Manubulu dengan anaknya. Dia doain semua sampai saya kuat. Akhirnya saya bersaksi di tanggal 13 Juli itu. Singkat cerita, inilah Tuhan Yesus. Kita konvertir ya ke belakang. Waktu ibu di alam barzah kan teriak-teriak semua. Lalu aku bilang gini, ya Tuhan gitu. Itu saya lihat nggak ada orang tua, nggak ada tua renta, nggak ada anak-anak. Semuanya seperti seumuran kamu gini, usia 27, 30, usia muda seperti ini. Setelah saya melayani saya tahu baru, ternyata saat kita kembali kepada Tuhan, even kita masih kecil atau kita sudah rentan, kita akan kembali kepada tubuh kemuliaan. Benar? Tubuh kemuliaan itu digambarkan adalah tubuh yang kuat seperti kita. Yang pertama. Yang kedua, waktu Tuhan aku bilang aku maunya waktu Tuhan bilang belum tentu ya. Belum tentu, aku pulang gitu. Belum tentu kata Tuhan. Ternyata apa? Karena Tuhan tahu aku maunya lewat situ. Ya. Tuhan tahu maunya aku. Makanya benar gak? 17 tahun Tuhan diemin aku. Kamu kan maunya di situ nak, ya sok aja. Apa kata Tuhan? Nanti akan aku kasih tahu pulang ke rumah Bapak. Dan di saat 13 Juli istilahnya Tuhan gampar aku dengan kata-kata, lu siapa gue gak kenal. Itulah pemberitahuan Tuhan. Jadi dari bahasa sini adalah Tuhan tuh dahsyat ya. Semua tuh sudah persiapkan. Mundur lagi ke belakang sebelum aku kesaksian tadi. Tuhan udah siapkan kan. Lihat YouTube, catat nomornya. Walau aku gak mau, Tuhan tahu gue pasti mau. Dan itulah akhirnya. Dan aku bilang gak mau nanti aku gak punya teman, nanti aku gak punya kerjaan. Bener, habis kesaksian itu lama banget. Yusuf Manubulu paling lama 5 jam. Karena akhirnya ketahuan kalau kakak artis. Awalnya aku pakai nama Lucy Darmawati aja gitu loh. Aku gak mau pakai nama keartisanku. Singkat cerita ada yang kenal, ini kayak penyanyi dangdut dan pemain sinetron gitu. Singkat cerita akhirnya Pak Yusuf juga bilang gini, artis yang bertobat. Jadi kan mereka serang kan. Nah udah akhirnya kita dibongkar-bongkaran semua. Mereka lagi nonton gua kesaksian, yang satu juga searching, siapa sih ini Lucy Daiva? Searching, yang kontra bilang, beneran artis ini debla-debla gitu ya. Akhirnya lama banget. Oke, kita jalanin aja. Habis itu HP ku hang sayang. Karena penuh dengan WhatsApp yang isinya mencaci, memaki, juga yang kontra dan lain sebagainya. Dan dari situ malam itu langsung dunia maya itu geger, duniaku juga geger. Aku tuh orangnya nggak kegilaan, kalau sekarang FYP bilang ya, nggak kegila-gilaan viral gitu Li. Dan saya tuh bukan orang kegilaan pengen jadi artis, karena udah jadi artis gitu kan ya. Jadi nggak ngerasa pengen, gue dikenal, enggak. Nah akhirnya besok itu heboh banget sampai forum-forum yang itulah. Karena ada satu penggalan yang mereka jadikan alat untuk nyerang saya. Ya, jadi menurut mereka menyinggung. Sampai sebelum forum-forum itu nyerang saya, kebetulan kan ada ustadznya pernah main satu sinetron sama aku. Jadi dia yang maju karena kenal, itulah puji Tuhannya, dibantu Tuhan. Saya dulu yang maju, dia telepon aku. Tahu gak dia telepon aku, di sebelahnya Abi Saifuddin. Waktu itu masih di sini. Saya minta pertolongan karena ketakutan, Dek. Kamu juga pernah ngerasain kan bagaimana kita diteror, bagaimana kita dimulai mau dilaporin. Luar ya biasa, kan. ya. Nah itu aku tuh takutnya gini, anakku masih apa gitu kan. Jadi aku gemeteran, lalu si Abi, kita panggilnya Abi juga yang di sana. Ini kan Abi Saifuddin, ini Ustadz itu aku panggilnya Abi. Dia cerita, dia maki-maki aku. Kamu tahu gak Neng, ini kalau saya yang gak nahan, karena dia salah satu mungkin ketua kali ya dalam organisasi itu. Kalau saya gak nahan-nahan, kamu tuh sudah digerebek dan ditangkap ini. Tapi karena ingat kamu perempuan dan lain sebagainya lah ya, saya diam.
nggak ngomong apa-apa. Iya Abi, iya. Oke, ikutin aja. Lalu aku bilang apa? Aku nggak mau lagi bersaksi ya Tuhan sih gitu. Aku nyalain Tuhan. Seperti kamu bilang, manusia itu selalu sukanya nyalahin. Yang lebih disalahin Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan sih, aku kan jadi begini Tuhan, ya Allah Tuhan. Aku sampai sekarang suka belepotan ngomong Allah Tuhan. Tuhan, aku nggak mau lagi bersaksi. Tahu nggak Tuhan ngomong apa? Enggak anakku, justru pekerjaanmu baru dimulai. Loh, gue bilang kerjaan apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah Tuhan Yesus tolong aku nggak mau. Aku nangis terus, aku cuma bilang gini Li. Kalau ini memang maumu beri saya kekuatan. Karena aku nggak biasa ngomong sama siapa-siapa, cuma ngomong sama Abi tuh. Belum tentu dia bisa nolong. Orang lain tuh belum tentu bisa nolong ya. Ya udah akhirnya dari dikasih kekuatan tiba-tiba tuh dari Miracle TV USA minta aku kesaksian lagi. Tiba-tiba aku dikasih kekuatan untuk ya udah aku terus bersaksi. Singkat cerita aja. Aku beneran deh nggak dapat kerjaan tuh di dunia sana. Teman-teman menjauh karena dianggap saya sudah menyimpang, berkhianat. Saudara sama, bahkan semualah gitu. Kerjaan nggak ada. Tapi tahu nggak Tuhan gantikan, dahsyat luar biasa. Tuhan gantikan, ya itu Tuhan bilang pekerjaan yang barunya apa? Aku kan dulu nggak ngerti pelayanan Elia. Ke gereja cuma gereja doang kan. Dan akhirnya ngikutin. Awalnya gini karena diminta sama teman-teman yang viewer ya. Ayo dong pelayanan di YouTube, live di YouTube. Aku udah punya YouTube dulu cuma 3.000. Untuk behind the scene syuting aku. Nah tapi singkat cerita gara-gara itu aku live streaming. Tapi Tuhan balik lagi ke belakang. Luar biasanya. Kenapa aku bisa live streaming lancar di YouTube. Aku udah diajarin duluan. Waktu kita masa pandemi kita para teman-teman artis live streaming. Di sebuah aplikasi bukan Tete. Ada satu aplikasi namanya BG. Kita 1 tahun semua teman-teman artis di situ. Jadi waktu mereka minta aku live streaming di YouTube, aku lancar aja. Yang nggak lancar, gue bingung lagu pujian apaan ya gitu ya kan nggak banyak gitu. Pokoknya singkat cerita adalah saya baru tahu Tuhan bilang justru pekerjaanmu baru dimulai. Saya terus ikuti apa kata Tuhan. Mentor saya Tuhan Yesus, mentor saya Alkitab. Saya terus lakukan sehingga Nandar, siapa lagi ya? Ya itu kan mereka dulu yang dari YouTube. Dan saya bisa jawab apapun perkataan mereka. Jadi intinya saya percaya kalau Tuhan sudah minta kita, Tuhan siapin semua persenjataan kita. Even kita di tengah-tengah. Jadi kalau aku menggambarkan aku, waktu itu nih saya ditaruh di tengah sini. Di sekelilingnya orang-orang memegang semua persenjataan dunia. Saya nggak pegang apa-apa. Nggak bisa perang dong. Tapi Tuhan cuma saya kasih saya satu apa? Hikmat dari Tuhan. Kalah semua. Itu yang saya akhirnya mengerti bahwa pada saat kita bergantung sama Tuhan, Tuhan siapin semua. Walaupun kita dibuang di dunia lain, maksudnya di dunia dibuang, nggak dianggap, nggak sama sekali apapun, bahkan nggak punya uang, Tuhan siapin semua. Dan sampai detik hari ini, Ibu berkata pekerjaan yang Tuhan maksud, pekerjaan di ladang Tuhan. Gitu ya. Luar biasa ya, sepanjang kesaksian ini kita mendengar bagaimana story dari awal sampai akhir, bagaimana kesulitan yang dilalui Bu Lucy sampai hari ini, bagaimana Tuhan, ya kadang Tuhan itu membiarkan kita memilih apa yang kita mau agar kita sadar bahwa kita ini orang bodoh. Pilihan-pilihan kita itu menyesatkan kita, yang pada akhirnya seperti bagaimana Tuhan mendatangi Bu Lucy dan pada akhirnya memberitahu harus bagaimana dan sampai sekarang bisa tak bertahan dalam pelayanan itu adalah kemurahan hati Tuhan. Yes, amin. Semoga kesaksian ini dapat membantu teman-teman. Jadi sekarang anak di dalam pengasuhan Ibu. Udah dua-dua. Puji Tuhan semua baik ya. Baik selalu. Tambah itulah baik pastinya. Penyertaan Tuhan. Maka sebagai penutup teman-teman dari kesaksian Bu Lucy saya hanya menyimpulkan satu hal. Ketika dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya tambahkan kepadamu. Tadi kita melihat bagaimana Bu Lucy ngeyel awal-awalnya, kemudian pada akhirnya kemurahan hati Tuhan mengizinkan untuk beliau tetap dapat mencari dan pada akhirnya sekarang memantapkan diri bukan hanya untuk sungguh-sungguh percaya tapi untuk melayani Tuhan sebagaimana yang Tuhan percayakan. Ya, semoga Tuhan memelihara kesetiaan kita hingga pada akhirnya Ia menjemput kita dalam kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan berkati, terima kasih Bu Lucy. Terima kasih untuk kesaksian hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam kesaksian berikutnya dari narasumber kita yang lain. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Ya.